Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, salam satu profesi pada semua teman-teman pelaga Maju Farm dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan semua teman-teman masih diberi kesehatan, keberkahan, juga kebahagiaan. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, serta komen, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, komen, serta like, saya mohon untuk segera subscribe, komen, dan like, biar channel Laga Maju Farm dari Cilacap semakin berkembang dan bisa bermanfaat untuk khususnya peternak-peternak di seluruh tanah air tercinta Indonesia. Oke teman-teman, untuk kali ini saya akan membagikan sebuah pengalaman tentang bagaimana cara agar cempe-cempe yang dilahirkan oleh kambing-kambing kita itu bisa menghasilkan cempe yang jenis kelaminnya kebanyakan itu jantan, teman-teman. Jadi saya juga akan membongkar tentang mitos-mitos yang sudah beredar di kalangan peternak, yaitu waktu dan kita mengawinkan kambing itu pagi atau siang atau malam itu bisa menghasilkan dan bisa buat menentu jenis kelamin, teman-teman. Jadi menurut Laga Maju Farm itu semua adalah mitos. Jadi penentu cempe yang lahir jantan atau betina itu menurut Laga Maju Farm adalah yang utama adalah yang di atas, dan yang kedua adalah penentunya adalah dari genetik. Jadi kita akan bahas mengenai bagaimana cara kita memilih pacekan supaya bisa menghasilkan anakan yang jantan-jantan, dan bagaimana cara memilih indukan juga biar menghasilkan cempe-cempe yang jantan-jantan yang kebanyakan peternak khususnya peternak biasanya Jawa Randu itu pinginnya anakannya yang jantan-jantan. Soalnya harga kambing yang jantan itu biasanya lebih tinggi daripada yang betina. Tapi kalau buat PRA sekali gesing itu bukan masalah, soalnya PRA sekali gesing jantan ataupun betina, yang penting speknya itu bagus, itu harganya sama aja, teman-teman. Jadi begini, teman-teman, poin yang utama adalah penentu jantan atau betina adalah dari genetik, teman-teman. Jadi genetiknya dari pejantan kita itu harus genetik yang banyak mengandung jantan, teman-teman. Dan genetik dari betinanya juga banyak yang mengandung jantan, teman-teman. Kok bisa begitu? Iya, teman-teman. Contoh begini, teman-teman. Kalau kita pingin anakan dan cempe-cempe kita itu keluarnya jantan-jantan, itu kita harus cari pacek yang dulu lahirnya genetiknya banyak jantannya, teman-teman. Contoh, ini dulu Mr. Suro saya beli ini waktu umur 8 bulan, dan saya tanya langsung ke penjualnya, ini ada kembarannya enggak, Pak? Katanya ada, kembarannya jantan. Berarti ini lahir 2 jantan semua, Mr. Suro. Jadi genetik jantannya itu kuat, teman-teman. Dan alhamdulillah nurun ke anaknya itu kebanyakan jantan-jantan, teman-teman. Contoh ini, lihat ini, teman-teman. Ini juga jantan. Nih, anak Mr. Suro ini jantan. Dan kemarin yang saya jual itu 4 betina 1 jantan 3, teman-teman. Jadi
poin yang utama genetik yang kita pilih adalah genetik dari kebanyakan jantan. Jadi kalau kita punya cempai 2 jantan semua, itu kalau bisa dijadikan pacek yang satu teman-teman. Apalagi kalau beranak 3 jantan semua, itu kita pilih satu buat pemacak, itu insya Allah anakannya jantan-jantan. Dan kalau yang dari betina, ya kayak gitu teman-teman. Biasanya kalau dari betinnya itu keluar 2 jantan betina, itu betinanya buat indukan, insya Allah itu ada genetik jantannya, insya Allah anakannya juga bisa jantan-jantan teman-teman. Dan kalau menurut Telaga Maju Farm, kalau dari betina itu bisa kita lihat dari ciri fisiknya teman-teman. Biasanya kalau ciri fisiknya, kalau menurut orang Jawa itu dan menurut teman-teman peternak itu yang bodinya kandel teman-teman, yang bodinya kayak jantan teman-teman, itu biasanya keluarnya bisa jantan-jantan teman-teman. Jadi poinnya adalah genetik yang bisa menentukan jantan dan betina cempe-cempe kita yang akan lahir, bukan waktu kita mengawinkan teman-teman. Kalau waktu yang kita mengawinkan itu bisa menentukan genetik, itu fake, mitos teman-teman. Soalnya saya kalau mengawinkan itu pagi teman-teman. Soalnya biasanya pagi saya kawinkan dan terus saya mandikan teman-teman, biar nggak kotor teman-teman. Jadi Telaga Maju Farm jarang banget ngawinkan sore, soalnya sore sibuk banget buat makanin kambing, buat beres-beres kandang teman-teman. Jadi buat teman-teman, janganlah kita selalu terobsesi dengan mitos-mitos yang sudah beredar di kalangan masyarakat. Jadilah peternak yang pakai ilmu, jangan pakai nafsu teman-teman. Oke teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.